Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah PSKE, yaitu dengan saya Meti Anugrah Putri NRP 24301008 dan rekan-rekan saya yaitu. Perkenalkan, nama saya Wahid Ripan Sugandi dengan NRP 2430101049. Terus perkenalkan nama saya Rozan Muhammad Jakwan dengan NRP 24301153. Dan saya Emparel Dwi Surya dengan NRP 2430101070. Oke, jadi pada kelompok kami ini kami memiliki topik yaitu analisis dan perancangan fasilitas kerja berdasarkan data antropometri. Nah, di sini kita membawa topik yaitu pada kursi kerja yang akan disampaikan selanjutnya oleh Wahid. Oke, di sini ada latar belakang. Kursi kerja memiliki pengaruh besar terhadap kenyamanan, kesehatan, dan produktivitas pengguna. Desain kursi yang tidak sesuai dapat menyebabkan kelelahan dan gangguan muskuloskeletal (MSDS). Ergonomi hadir sebagai pendekatan ilmiah untuk menyesuaikan fasilitas kerja dengan karakteristik manusia. Data antropometri digunakan sebagai dasar perancangan dimensi kursi agar sesuai dengan pengguna. Analisis ergonomi diperlukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian kursi dengan kebutuhan pengguna. Tujuan penelitian di sini menganalisis kesesuaian dimensi kursi kerja dengan data antropometri pengguna serta mengevaluasi tingkat ergonomi kursi kerja yang digunakan, memberikan rekomendasi desain yang lebih ergonomis untuk meningkatkan kenyamanan, kesehatan, dan produktivitas pengguna dalam bekerja. Untuk tinjauan pustakannya, ergonomi adalah ilmu interaksi manusia dengan sistem kerja untuk kondisi aman, nyaman, sehat, dan efisien. Antropometri, studi ukuran dan dimensi tubuh manusia sebagai dasar perancangan fasilitas kerja. Persentil antropometri, yang pertama ada P5, sama dengan ukuran minimum desain untuk pengguna kecil. Yang selanjutnya ada P50 sama dengan ukuran rata-rata desain untuk pengguna sedang. Lalu ada P95 untuk ukuran maksimum desain untuk pengguna besar. Mungkin yang Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. oke. Selanjutnya kursi kerja ergonomis. Tinggi dudukan sesuai tinggi popliteal. Terus lebar dudukan sesuai lebar pinggulnya. Terus kedalaman dudukan sesuai panjang poplitealnya. Dan memiliki sandaran punggung yang baik. Terus memiliki juga sandaran tangan yang nyaman. Dan menjaga postur tubuh tetap alami. Nah, izin menambahkan, jadi kursi kerja ergonomis itu meliputi dari poin-poin tersebut. Oke, baik. Terus selanjutnya ada objek studi kasusnya. Ini studi kasusnya itu ada kursi kerja ergonomis. Mic Ergonomic Chair Pexio adalah kursi kerja ergonomis dengan fitur-fitur unggulannya seperti dua dimensi adjustable headrest, terus ada tiga dimensi adjustable armrest, terus ada adjustable backrest, terus ada juga adjustable height, terus ada juga sliding seat, terus ada adjustable lumbar support, terus ada juga 5 five star aluminium base dan terakhir PU wheels. Nah, ini Nah, di jadi sini ada gambarnya. Boleh di zoom kali. Nah, ini gambarnya ini sandaran. Terus ini buat penopang lengannya. Nah, di sini juga ada roda-rodanya. Nah, jadi izin menambahkan, jadi kenapa kita memilih objek studi kasus yaitu ergonomy chair karena pada kursi kerja ergonomis ergonomy chair ini itu sudah mengikuti standar kursi kerja ergonomis sesuai yang tadi kami sebutkan
di slide ini. Ya. Terus ada data dimensi kursinya. Berikut adalah ukuran-ukuran dari dimensi kursi kerja mic ergonomic chair yang dianalisis. Tinggi dudukannya 44 sampai 54 cm. Lebar dudukan 48 cm. Kedalaman dudukan 43 cm. Terus tinggi armrestnya 23 sampai 30 cm. Terus yang terakhir tinggi sandaran punggungnya 60 cm. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farel. Selanjutnya di sini ada data antropometri acuan. Jadi si data antropometri acuan ini untuk ukuran tubuh yang dijadikan patokan atau standar dalam menilai kursi. Yang pertama ada tinggi popliteal, itu tuh tinggi lutut dari lantai, dipakai untuk menentukan tinggi dudukan kursi. Yang yang tertera yaitu ada 44,5 cm. Lalu ada panjang popliteal, panjang paha yang dipakai untuk menentukan kedalaman dudukan. Standarnya ada 58,6 cm. Lalu ada lebar pinggul untuk menentukan lebar dudukan pada kursi. Standarnya ada di 39,2 cm. Lalu ada tinggi siku duduk yang dipakai untuk menentukan tinggi arm atau tangan kita. Di situ ada di 28,3 cm. Lalu ada tinggi bahu duduk yang dipakai untuk menentukan tinggi sandaran punggung. Ada di 62,1 cm. Lalu selanjutnya ada metode analisis. Yang pertama itu ada identifikasi komponen kursi. Di situ untuk menentukan bagian mana saja yang akan dianalisis. Contohnya seperti dudukan, sandaran, atau armrest buat tangan. Lalu yang kedua ada pengumpulan data dimensi. Itu untuk mengukur langsung si dimensi dari fisik kursinya. Lalu yang ketiga ada pengumpulan data antropometri. Ini untuk mengambil data ukuran tubuh manusia dari si literatur badannya. Terus yang keempat ada perbandingan dimensi kursi dengan antropometri. Ini tuh untuk mencocokkan ukuran kursi dengan ukuran tubuh manusia. Lalu ada evaluasi kesesuaian ergonomi. Ini untuk menilai apakah kursi sesuai atau cukup sesuai dan tidak sesuai. Yang terakhir ada penyusunan rekomendasi perbaikan. Ini untuk memberikan saran jika ada yang kurang sesuai pada tubuh manusia. Lalu selanjutnya ada hasil analisis ergonomi. Nah, pada analisis di kelompok kita ini, hasil evaluasinya, yang pertama tinggi dudukan sudah cukup sesuai. Lalu yang kedua lebar dudukan sudah sangat sesuai. Lalu yang ketiga kedalaman dudukan sudah sesuai. Yang ke yang keempat armrest atau di bagian tangan sudah sesuai. Dan yang terakhir sandaran punggung sudah sesuai. Lalu untuk temuan utamanya, sebagian besar dimensi kursi mic ergonomi CARE memenuhi prinsip ergonomi berdasarkan data antropometri. Lalu pengguna bertubuh kecil atau P5 mungkin memerlukan footrest tambahan untuk kenyamanan yang optimal. Oke, selanjutnya itu ada rekomendasi desain, yaitu yang pertama itu menambahkan footstep untuk pengguna bertubuh kecil seperti yang tadi telah disampaikan sebelumnya. Lalu yang kedua itu mengoptimalkan penggunaan fitur adjustable height. Yang ketiga itu menambahkan mekanisme pengunci lumbar support yang lebih fleksibel. Nah, terus yang keempat itu menambahkan fitur reclining dengan beberapa sudut kemiringan.
Yang kelima itu menggunakan bantalan yang lebih tahan terhadap deformasi jangka panjang agar sebagai pengguna itu tuh dapat lebih nyaman dan kayak untuk pengguna-pengguna yang bertubuh kecil atau apa juga itu dapat menggunakannya dengan lebih nyaman. Terus fitur adjustable height juga. Jadi kita kalau misalkan yang pendek susah apa naik untuk duduknya, jadi bisa dipendekkan dulu. Tapi kalau misalkan yang tinggi kependekan bisa ditambahin kayak gitu. Terus jadi kesimpulannya adalah mic ergonomy chair dari Vexio itu terbukti sesuai dengan data antropometri masyarakat Indonesia berdasarkan hasil analisis persentil P5, P50, dan P95. Sebagian besar dimensi kursi itu memenuhi prinsip ergonomis, sehingga mendukung kenyamanan, kesehatan, dan produktivitas pengguna dalam lingkungan kerja. Penerapan data antropometri sebagai dasar perancangan fasilitas kerja sangat direkomendasikan untuk mencegah risiko gangguan muskuloskeletal atau MSDS. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan mungkin jika ada penyampaian yang kurang dimengerti. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.